Oke, kembali lagi me and the boss. Di malam minggu ini kita akan bercerita tentang horor. Mungkin cerita dari segi sekolah ya, pengalaman sendiri. Pengalaman saya di sekolah SMP kelas 9 kelas 9. Itu sekolahnya itu terletak di daerah Bandung. Waktu itu saya lagi MPLS dan saya di situ menjabat jadi seorang panitia MPLS. Kita lagi ngadain camping. Nah, mungkin kalian juga pasti pernah SMP di MOS MPLS camping gitu kan. Ada yang di luar, ada di outdoor atau di indoor lah, di dalam kelas atau di luar kelas gitu. Tempat-tempat lingkungan yang beda. Nah, di situ saya di lingkungan sekolah. Emang kata orang-orang sih, kata yang sebelum-sebelumnya itu kalau di kamar mandi itu ada apanya kan nggak tahu gitu. Pas di situ saya menjabat jadi seorang panitia. Ketika itu banyak orang yang nyeritain bahwasannya di kamar mandi sering ada yang main-main air atau kerannya itu diputer, padahal kamar mandi itu udah lama kosong, nggak ada yang apa itu teh, yang ya yang ngegunain kamar mandi itu. Ketika saya MPLS suatu malam sesudah api unggun, sudah api unggun, semua siswa-siswa yang baru masuk itu pada tidur. Jadi laki-laki sebagai panitianya salahnya ngejagain tidur di kelas. Ya, tidur kelas. Saya ngejagain ketika jam berapa malam ya, waktu menunjukkan pukul, kalau nggak salah pukul 22, pukul adan bukan adan awal, kalau nggak salah adan awal. Dan saya kedengar itu adan awal ya, adan awal. Saya bangun, saya bangun dari kelas, terus saya bangunin temen, soalnya ya mungkin dia juga ingin ke air atau gimana. Bangunin temen, terus saya ke kamar mandi nih. Dari kamar mandi kan kalau misalkan kas panjang, depan itu lapang, di sini lapang, terus kamar mandi teh ngarah ke sana lurus. Kamar mandi teh ada 6 kalau nggak salah. Yang nggak kepake itu yang satu kepake, kan 6 kamar mandi nih, 6 kamar mandi, yang satu kepake, yang 2 enggak, yang 3 kepake, yang 4 kepake, yang 5-nya enggak, terus yang 6-nya enggak. Nah, berarti berapa tuh yang enggak kepake? 3, yang kepake 3, yang enggak kepake 3, yang kepake 3. Tasya sama teman saya mau ke kamar mandi. Yang sering kejadian banyak mainin air atau keran ya gitu di kloset nomor 2. Saya yang salahnya itu jadi antara kloset 1, 2, 3. Saya ketiga. Diimpit sama 2 itu. Yang enggak bukan kosong, jadi yang ada bukan yang kosong. Jadi ini enggak kepake, ini kepake. Jadi yang 1 kepake, yang 2-nya enggak, yang ketiganya kepake. Nah, masuk saya yang ketiga nih, masuk kamar mandi ketiga emang. Keempat kepake, tapi yang 5, 6-nya enggak. Masuk ke WC nomor 3, masuk WC nomor 3. Biasalah bang air lah, bang air udah popo, udah apa ya, bang air keluar teh teman saya masuk. Oke, teman saya udah, saya nunggu di luar. Tiba-tiba yang di nomor 2 itu kayak ada yang apa ya, ngambil air terus kayak gitu tuh. Saya ngelihat kok airnya ngalir. Pintu kebuka. Tapi pintu kebukanya teh setengah. Kayak kok ngalir gitu airnya teh. Tapi dicek ada. Enggak, belum. Itu isengnya aku pas air ngalir,
ini pasti ada orang gitu. Logika pasti ada orang ya. Masih positif pikiran. Positif. Ini merini. Positif. Pasti ada orang. Temen aku masih kamar mandi, pasti ada orang. Nah, pas mau diiseng ya ini mah. Dikagetin lah. Dor gituin. Sambil buka pintu digituin. Gak ada tuh. Orangnya gak ada atau kemana. Pada si apa itu teh? Anjir. Si siuk kan bahasa Indonesia. Gayung lah si siuk kalau ini mah ya. Itu teh masih di dalam, bukan di dalam air, di bak. Tapi baknya juga gak ada air. Nah itu logika, airnya dari mana? Mungkin dari WC itu masuk ke sini? Gak mungkin gitu kan. Ya mungkin itu. Terus pas mau itu, langsung itu mah negatif thinking. Pikiran tuh bener. Banyak cerita orang gitu, banyak yang main air di sini gini. Wah, bener. Tah, temen ada lagi. Jun, kenapa san? Entah gitu. Enggak, cantik. Pas dia melihat si teman aku melihat ke sana, aku langsung kabur. Langsung kabur. Tak kata dia tuh sana. Aku juga ya jadi mah nggak tahu ya bahasanya di situ nggak ada nggak tahu nggak. Tapi saya kabur dia ngomong, Jun itu ada orangan sana. Tuh. Apa mungkin Anda halu? Mungkin saya tidak tahu. Baru bangun tidur kan jadi panet. Jadi panitia. Ya mungkin gitu. Tapi dapres itu tuh. Dan yang anehnya itu pas saya nggak ada orang kok teman saya ada gitu di kamar mandi 2. Kamar mandinya 2 itu cewek anak kayak anak kecil ya, mungkin nggak tahu ya siapa itu. Dan pas keesokannya pagi-paginya saya ngobrol-ngobrol sama panitia yang lain. Cerita si panitia yang teman kan berdua. Ada satunya lagi sama itu juga kejadian kayak gitu. Kejadian kayak gitu. Benar berarti ada. Ya mungkin itu aja cerita yang mungkin serem-serem amat ya, yang bisa iniin ke kalian lah. Coba emosionalkan mungkin. Yang nggak tahu mungkin airnya bocor ya. Mungkin. Yang nggak tahu sih. Susah kalau udah kayak gitu, soalnya kan 2 orang yang lihat itu. Ya wallahu alam di masalah. Mungkin itu aja yang cerita yang bisa serem, mungkin yang cerita yang serem saya bisa utarakan pada kalian. Bila ada cerita-cerita serem yang mungkin kalian ingin ngomong atau apa, bisa di script, ditulis di komentar dan hashtag Me and the Boss Horror Malam Minggu. Ya, kembali lagi di channel kesayangan kita Me and the Boys. Ya, kali ini cukup berbeda ya, dan kayaknya kembali lagi karena viewsnya banyak gitu. Kita memilih untuk membuat konten horor. Biasanya kalau ide-ide sudah mentok pasti ke horor sih intinya. Ada tema baru ya di channel Me and the Boys. Malam Minggu Me and the Boys. Kebetulan saya dari kedua teman saya, Jujun dan Adit, saya termasuk orang yang beruntung gitu, alhamdulillahnya. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak seperti mereka gitu ya cerita horornya teh. Saya seumur hidup selama saya sekarang 17 tahun baru mengalami satu kejadian horor baru tuh. Dan itu pun udah lama, waktu sekolah dasar ya, SD. Itu termasuk manusia yang beruntung ya di antara kedua teman saya, karena baru satu kali mengalami kejadian horor dan itu pun udah lama juga.
saya akan mencoba menceritakan pengalaman horor saya ketika waktu sekolah dasar. Ya biasa ya, itu SD itu kelas berapa? Kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4. Di situ hari, kalau nggak salah, kalau masih ingat, hari Sabtu pramuka, acara pramuka SD lah gitu. Sejarah SD di situ kebetulan kegiatan pramukanya itu tidak seperti biasanya di luar, tidak di luar kelas tapi di dalam kelas. Entah itu kalau gak salah kayak pembagian grup-grup pramukanya gitu. Setiap tiap kelas teh dibagi-bagi di kelompok-kelompok gitu, gak tahu apa, lupa saya teh. Mau ada apa kegiatan apa gitu, lupa. Dan di situ ya dikelompokkan lah saya 5 orang, masih teman sekelas saya 5 orang atau 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah kebetulan kan SD saya itu SD-nya besar gitu ya, 3 tingkat, dan pas dibagi kelompok, terus oleh guru pramukanya itu disuruh tunggu di sebuah kelas, dan itu bukan kelas saya ya, kelas SD lain, SD berapa lupa, SD 4 kalau nggak salah. Masuklah di lantai 2 itu. Setiap kelas itu pas kalau naik tangga pertama, naik tangga di kirinya 3 kelas, di kanannya 3 kelas, jadi tangga di tengah-tengah gitu. Di kanan biasanya cuma ada 1 WC di ujung banget, cuman di kiri nggak ada. Nah kebetulan disuruh di kelas yang sebelah kiri, yang deket banget sama tangga, pokoknya mah nggak termasuknya nggak serem lah gitu, nggak masuk akal gitu. Masuklah di situ kelas, disuruh tunggu di situ katanya, tunggu dulu cuma di situ. Lalu tunggulah, ada lilanya, ada lama, agak lama goblok lah. Gitu. Nah biasalah barudak SD lah nya, barudak SD mah tara bisa cicing, tara bisa ngajedog bahasa Indonesia goblok. Tara bisa diem lah, nggak bisa diem gitu orangnya tuh kalau masih SD mah. Nah di situ ada di kelas itu teh ada bola apa, baseball teh, bola tenis yang hijau itu. Baseball tenis. Hah? Pasti. Lah. Hijau kan. Bola gitu dipakai main bola. Nah, pakai main bola. Da kitunya SD mah. Iseng. Iya di bola kasti dipakai main bola di dalam kelas itu ya, karena suruh nunggu ya di situ karena nggak bisa diem teh, jadi ya barudak teh memutuskan untuk main bola di dalam kelas dengan bola kasti itu. Nah main dog lah biasa gitu. Ada tetajongan teh apa, tenangan lah di tenangan. Ada yang jadi kiper di sebuah pintu gitu ya, kita nendang di dalam lah. Oh berarti mainnya di dalam, di dekat papan tulis itu. Di depan ya, di depan karena kan suruh nunggu doang. Nah ada yang jadi kiper. Masih gantian udah lama itu teh siang kejadian itu siang bolong. Bagian saya nendang ke arah
pintu, kan kipernya di pintu gawangnya lah istilahnya mah di pintu. Saya nendang. Ya tendangan sebelumnya malah biasa gitu kan, lewat ketahan. Pas bagian saya kan karena gitulah budak mah apa nafsuan gitu nya, tendang. Nah si bola itu teh melesat ke apa ini teh tangga, bukan ini langit kaca panto teh itu naon? jendela jendela kaca di atas pintu lah gitu. iya. Gempreng, ada suara yang nangis. Oh, si kursi Ucap, yang anjing. tadi posisi Anjing di merinding bawah. goblok.